Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau reading dengan tema kekecewaan dia terhadapmu menurut versinya dia. Jadi dia kecewa sama kamu menurut dia. Selama ini kamu kan gak tahu. Itu yang mau kita bahas ya. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol lonceng ya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul juga bisa ya. Terus yang mau private reading juga boleh. Yang mau order garam ya, aku mau spill dulu ya garamnya. Garamnya ini ada pink 25, putih halus 20, dan putih kasar ini 15 ya. Jadi garam ini buat apa sih? Ini gunanya untuk satu, menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh ya, seperti di resto, kafe, rumah, hotel, sekolah, kantor ya, itu bisa. Buat minum, mandi, masak, ngepel ya, nanti dikasih tahu cara pakainya. Terus udah gitu bisa untuk tenang, no drama, membuka pintu-pintu rezeki yang terhambat ya, bisa punya aura positif ya. Terus apalagi ya banyak sih. Menetralisir, tenang, no drama, rajin ibadah, punya aura positif, membuka pintu-pintu rezeki ya. Oke, udah. Sekarang aku mau spill untuk terapinya ya. Terapi yang mau diterapi boleh. Untuk permasalahan apa aja? Psikis, sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, autis, bipolar, insomnia, sembelit, kena black magic, ada pelakor, ada pebinor, dan diblokir ya. Ada yang Jumat diterapi, Minggu malamnya itu dibuka blokirannya. Ada yang siang diterapi, sorenya itu dibuka blokiran, itu ada. Ada yang dia dikerjain sama ibu pelakor dan kakak iparnya, diterapi nih hari ini, seminggu kemudian suaminya buka blokiran, balik dan nanyain anak-anak. Jadi bisa kembali lagi hubungannya harmonis ya, kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Kekecewaan dia terhadapmu menurut versinya dia. Oke. Oke, udah ya. Oh, sorry, kena tangan aku. Ini Lenormandnya. Terus ini untuk tarotnya. Kekecewaan dia terhadapmu menurut versinya dia. Nih. Terlihat jelas di sini bahwasannya memang kekecewaannya dia terhadapmu itu jadi di saat ketika ada cobaan berat dalam hubungan antara kamu dan dia, kamu itu kayak on and off gitu, ngasih supportnya, ngasih motivasinya, ngasih ketulusannya, ngasih ngerangkul, mengayomi, membimbingnya kepada dia gitu loh. Bahkan dia kadang ngelihat selain on and off juga kayaknya lu nih nggak ngasih apa yang gue butuhin dari lu gitu loh. Itu menurut versinya dia. Makanya kenapa dia memilih pergi ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kadang kalau yang aku lihat ini adalah ya buah perbuatannya dia sendiri. Kenapa? Mungkin di saat kamu
hal yang sebaliknya seperti dia, dalam artian di saat kamu nih gantian tertimpa suatu problem atau masalah, dia nggak ngasih itu gitu loh. Jadi ego, ketika dia ada permasalahan berat harus kamu yang nauin, harus kamu yang ngasih support, sedangkan di saat kamu ada permasalahan dia nggak ngasih, tapi dia tidak menyadari itu. Itulah egonya dia gitu loh. Dan akhirnya dia memilih untuk on and off dan pergi. On and off-nya itu perlahan-lahan, dia mundur perlahan ya, dan akhirnya pergi. Tapi sebenarnya dia itu menyesali udah ngambil keputusan pergi begitu aja, karena itu hanya spontanitas, nggak dia pikirin secara matang. Dan sebenarnya dalam hatinya dia yang paling jujur nih ya, itu dia tuh pingin banget bisa punya hubungan yang serius sama kamu. Karena apa? Kamu nih orangnya tulus, banyak keberuntungan, rezekinya bagus gitu. Dan kalaupun memang dia menyesali itu dan pingin punya hubungan baru atau menjalin hubungan lagi sama kamu untuk yang serius, dia tuh cuma manfaatin itu doang gitu. Dia pingin rezekinya juga bagus, terus kamu kan banyak keberuntungan karena kamu banyak menanam kebaikan. Nah dia tuh nggak mau nanam, tapi maunya ngambil keberuntungannya itu, tinggal metiknya aja. Dia juga ego banget ini. Kalau yang aku lihat di sini banyak yang ego ya pasangannya itu. Kalau kamu lagi nonton nih, NPD, narsistik, flying victim, gaslighting gitu loh ya. Jadi teriak maling, dia yang ngelakuin itu, tapi teriak kamu yang ngelakuin, atau dia ngelakuin itu tapi menghalalkan segala cara gimana caranya supaya kamu juga ngelakuin hal yang sama. Jadi biar kamu tuh nggak berkoar-koar. Jadi ketika kamu berkoar-koar atau cerita itu, ternyata lo ngelakuin juga, padahal sebenarnya ada juga yang mungkin menghalalkan segala cara gimana caranya kamu itu sama seperti dia, ada juga yang pakai black magic kayak gitu, biar kamu itu sama ngelakuin apa yang dia lakuin. Jadi kalau kamu membuka itu kamu sama jeleknya, padahal sebenarnya dia yang kayak gitu, saking jahatnya ya gitu. Dan memang keadilan itu udah dia dapat sih, dia udah dapat karmanya, udah nyadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu nggak baik, dan memang kamu nih yang baik ya gitu. Tapi pada dasarnya dia tuh mau membangun sebuah keluarga yang berbahagia sama kamu. Kadang dia tuh suka mengevaluasi, suka bangun di malam hari overthinking, negative thinking, jatuhnya bahkan susah tidur karena memang dia mau ke pernikahan sama kamu. Dia tahu mana yang terbaik, yaitu diri kamu, cuman memang dia belum bisa move on juga dari kamu. Dan sekalipun dia move on, dia pelan-pelan banget beranjaknya karena sangat berat meninggalkan kamu ya gitu. Apalagi dia juga nggak sepenuhnya tulus dan sayang, tapi lebih ke modus gitu, banyak banget yang dia ambil dari kamu gitu. Dan tapi semua kesalahan dilimpahin ke kamu ya. Banyakin doa aja, ini saat dimana memang kamu harus bertransformasi. Mungkin dia juga bisa bertransformasi. Saran saya sih someday kalau dia balik lagi, kamu harus mulai dari sekarang sikap dan perkataan apa yang harus kamu keluarkan dan lakukan ke orang ini, biar dia enggak mengulangi lagi ke hal yang sama gitu loh ke kamu ya. Misalkan dia mau ngajakin kerja sama, ketika dia bersama kamu dia melakukan kecurangan, ya kamu harus waspada, harus buat kesepakatan hitam di atas putih. Kalau misalkan dia mau balik lagi dalam hubungan percintaan, kalau saya nggak mau. Kalau misalkan saya banyak uang, dia kesusahan, saya mau nolong, tapi harus dengan kesepakatan atau perjanjian, lo harus memperbaiki semua yang sudah kau hancurkan dalam hidup saya kayak gitu. Jadi kita nggak dendam ya, tapi kita itu lebih ke memberi pelajaran gitu. Makanya besok-besok kalau misalkan seseorang itu jangan disia-siain gitu loh ya, jangan disia-siain, jangan diperlakukan seenaknya, seolah-olah tidak ada hari esok, seolah-olah roda itu tidak berputar karena bukan Tuhan tapi Allah yang mengatur semuanya. Lah kalau tiba-tiba roda itu bergerak, ternyata kamu rodanya berputar ke atas melebihi dia, kan malu kan. Dan kamu bisa melakukan apapun untuk memberikan dia pelajaran, pasti kan ketar-ketir orang itu kan kayak gitu. Janganlah seperti itu ke orang ya. Kalau memang salah, akuin salah aja gitu ya, atau pasti kita akan jauh lebih legowo dibanding dia harus flying victim, harus
membuat orang lain terlihat salah dengan menghalalkan segala cara sehingga sorotan publik itu ke orang lain, padahal dia yang berbuat salah kayak gitu. Di dunia ini masih ada Tuhan dan alam semesta, men, yang lo nggak bisa ditipu, nggak bisa disogok pakai duit gitu. Dan kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri tanpa kita lelah-lelah ingin membuktikan, ya kayak gitu. Oke, sekian. Jangan lupa kalau mau private reading, mau terapi dan order garam silahkan ya. Oke, terima kasih banyak, dadah.